Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Empujaina pada pertemuan ke-15 pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Sedikit saya sampaikan, pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang pembentukan hukum, metode konstruksi hukum, tujuan metode konstruksi hukum, karakteristik penemuan hukum progresif, metode penemuan hukum, putusan hakim yang sesuai dengan metode penemuan hukum yang progresif serta contohnya. Tapi sedikit akan saya ulas tentang pertemuan kita sebelumnya, bahwa kita sudah mempelajari tentang metode penafsiran hukum merupakan sarana untuk mengartikan kata-kata yang ada dalam undang-undang atau peraturan hukum. Kemudian penafsiran hukum ini dapat dibedakan menjadi 9. Yang pertama, penafsiran hukum menurut arti perkataan, menurut sejarah, menurut sistem yang ada dalam hukum, penafsiran sosiologi hukum, penafsiran autentik, penafsiran komparatif, interpretatif, antisipatif atau futuristik, penafsiran restriktif, dan penafsiran ekstensif. Baik, kita masuk metode konstruksi hukum, di mana hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Tujuan metode konstruksi yaitu agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditangani dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Kemudian karakteristik penemuan hukum yang progresif. Yang pertama, penemuan hukum yang didasarkan atas apresiasi hakim sendiri dengan dibimbing oleh pandangannya atau pemikirannya secara mandiri dengan berpijak pada pandangan bahwa hukum itu ada untuk mengabdi kepada manusia. Kemudian yang kedua, penemuan hukum yang bersandarkan pada nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan serta juga etika dan moralitas. 3. Penemuan hukum yang mampu menciptakan nilai-nilai baru dalam kehidupan masyarakat atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yang sesuai dengan pengembangan zaman dan teknologi serta keadaan masyarakat. Metode penemuan hukum progresif. Yang pertama, metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case. Kemudian yang kedua, metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan atau rule breaking dengan melihat dinamika masyarakat tetapi berpedoman pada hukum, kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya. 3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga bisa membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini. Kemudian metode konstruksi hukum. Yang pertama, prosedur penemuan hukum atau refinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan peraturan undang-undang terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. 2. Perkembangan penemuan hukum. 3. Penemuan dan pembentukan hukum oleh hakim. 4. Gagasan hukum yang progresif. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi. Pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus perbuatan partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum terhadap pengkhianatan terhadap negara, korupsi, menyuap, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Komisi Yudisial atau KY dibentuk setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 atau 2001. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 3. Sendi konstruksi hukum, yaitu analogi, revervisioning, dan argumentum contrario. Baik, dari apa yang saya sampaikan dapat saya tarik kesimpulan bahwa metode konstruksi hukum ialah di mana hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan,
hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian tujuan metode konstruksi hukum ialah agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditangani dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Sedangkan metode penemuan hukum progresif bersifat visioner, berani dalam melakukan suatu terobosan dan dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Sebelum saya tutup, sedikit akan saya sampaikan bahwa pertemuan selanjutnya itu akan kita laksanakan ujian akhir semester melalui UBLAPS dan selamat mengerjakan soal di konten UAS pada lembar jawaban yang sudah disiapkan. Selamat mengerjakan soal. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.